Publik dibuat terkejut dengan penampakan terbaru wajah Jokowi yang konon berbeda jauh dari sebelumnya. Dalam jepretan foto salah satu awak media, terlihat wajah Jokowi dipenuhi bercak putih di pipi, dahi, hingga leher. Di leher Jokowi juga tampak memerah. Ini sekali lagi loh, masalah fisik Pak Jokowi. Gini ya, perkara sakitnya Pak Jokowi, yang wajahnya kelihatan kepu-kepu dan banyak bercak itu, Nek Begawan memposisikan sebagai sesuatu yang beneran loh ini, yang serius loh ini. Ini sakit yang nggak main-main. Mengapa nggak main-main? Lah sudah lebih dari sebulan, mosok nggak sembuh-sembuh. Bila beneran alergi radang ruam, saknyuan wis bakal penyakitnya bablas. Dan obatnya sangat gampang kalau alergi itu. Dan atas sakitnya ini, jujur saja loh, sebagai sesama manusia, sebagai orang yang pernah mengenal secara pribadi, Om Begawan prihatin banget. Dan keprihatinan atau sedihnya jeroning hati ini tidak lantas membuat ngompol jadi tidak kritis, enggak, harus kritis juga. Terus berubah sikap saya, tidak begitu. Di soal sakit kulitnya Pak Jokowi yang disebut sebagai alergi, ya tak belani. Ini bukan hanya sekedar alergi kok. Tapi bila menyangkut urusan watak, perilaku, gimmick dari keluarga Solo yang tetap tak lawan, karena kebijakannya sangat merusak demokrasi, merusak konstitusi dan sebagainya. Nah ini dua perkara berbeda. Ini mengenai dua sisi yang berjalan tidak seiring, gak paralel. Macam rel kereta api itu loh, beriringan. Satu soal menyangkut kemanusiaan, sedang yang lain itu perkara demokrasi yang negara ini anut. Jangan berharap bila menyangkut apapun soal Jokowi terus tak gedingi kabeh, ora dipilah-pilah. Apa kabeh tak hajar ya enggak gitu. Cara Om Begawan menyampaikan pendapat enggak gitu. Atau bila ada musibah bencana, cobaan hidup dari keluarga Pak Jokowi, atau aku jingkrak-jingkrak, seneng-seneng, ya jangan. Enggak boleh begitu. Sesama makhluk sosial enggak boleh begitu. Memang melatih diri biar adil sejak dalam pikiran tidak mudah. Angel. Harus perlu tirakat, harus perlu melatih diri. Apa terus waktu Pak Jokowi dikabarkan kena sakit sejak awal Mei loh itu, berarti sudah berapa bulan nih. Wah, ada kegembiraan, ada rasa seneng. Iya jangan. Om Begawan termasuk salah satu yang ngonten, yang awal ngangkat sakitnya dia loh. Malah media mainstream, durung ada yang berani memberitakan. Kita wis muncul duluan. Tapi kondisi fisik Pak Jokowi waktu itu tidak kemudian tak ngudulanan, tak cecenan, undra. Justru kita memberikan masukan, memberikan solusi, mendoakan. Oh, banyak ngumpul senuding kena azab lah, wow jangan. Akibat kena karma lah, disebut tulah, mubahalah dan lain sebagainya. Aku ya weka. Nah, manut-manut masalah gitu ya aku nggak baik nyimpulin begitu. Misal kita meyakini hal buruk, diobatin saja secara medis. Gak usah cerita-cerita buat kita refleksi. Bahwa kira aku nggak punya keyakinan loh. Perkara yang menimpa Pak Jokowi, ya adalah ada. Tapi gak tak buka di sini. Sebab itu murni kesimpulan Om Begawan dan menyangkut individu. Lah kondisi sekarang itu, yang sekarang sedang terjadi di Pak Jokowi. Gak layak lah kita menilai individu lain yang tidak berkaitan sama kepentingan umum. Ini kecuali misalnya yang dialami Jokowi itu sakit kulit menular misalnya. Yang pada kesana ketemu lalu ngajak foto bareng. Sedang 3 hari atau seminggu ya mengalami gejala yang sama seperti yang dialami Pak Jokowi. Kulitnya pada meradang, muncul bercak putih.
Lu kena tak bedah. Biar apa? Ya biar nggak menular dan kasihan Pak Jokowi. Pak Jokowi disembuhkan dulu, diobati dulu Pak, supaya nggak menular dan nggak usah medal rumiyin, nggak usah keluar dulu menemui tamu, kan begitu. Itu permasalahan sosial individu. Tetapi masalah kebijakan, Om Bengawan nggak berhenti. Yang sekarang terus terjadi, terus tidak pernah berhenti. Manuver-manuver yang terus dilakukan keluarga Pak Jokowi tetap tak kritik. Jadi yang mau ketemu, pengen bersua apalagi ini musim liburan, monggo tetap ke sana enggak apa-apa. Soalnya nek nular pas pampres pada belentang-belentang loh, nek misalnya itu penyakit menular kan dekat-dekat Pak Jokowi. Kulitnya bisa beladus seperti yang dialami Pak Jokowi. Buktinya enggak ada itu pas pampres yang kena. Atau keluarga terdekat juga enggak ketularan, Bu Iriana misalnya. Sing bola-bali senggolan. Ya kadang sak dipan tidur satu tempat tidur ya nggak ketularan, buktinya nggak kenapa-kenapa. Berarti memang itu duduk penyakit menular. Ini tak titip pesan setelah foto, nggak perlu nanya ini. Pak Jokowi sakit apa? Ya iso urusannya pas pampres nanti. Bisa saya dipegang. Yang paling masuk akal. Sebenarnya Pak Jokowi kenapa sih yang seperti tak jelaskan pas Senin kemarin itu, Senin malam itu. Sakit apakah sebenarnya? Jujur ini ada apa ini? Itu paling mungkin kena vitiligo yang pernah saya kupas kemarin itu. Keputihan kulit. Gitu. Ya, meski baru dugaan itu, baru analisa karena saya Bengawan baca-baca buku itu. Ada apa sih kalau kulit mengelupas itu sakit apa dan sebagainya. Bercak-bercak kulit yang merubah jadi kayak orang bule itu sebenarnya itu sakit apa, itu saya baca. Itu yang terdekat buat menilai kondisi Jokowi saat ini. Kongling kayak benar nggak tuh? Dan ada loh di medsos atau pas di mana ya di medsos X tuh ngomong nek sakitnya Pak Jokowi itu sekedar gimmick. Wah ini itu dandanan MUA, make up artis itu loh. Wah ya ini orang genta nih. Kita disuruh tidak percaya bila itu penyakit, ya jangan begitu. Ini penyakit beneran. Kalau melihat dari kondisinya, kepu-kepunya, mosok penyakit gudulanan. Masa Pak Jokowi sampai segitunya mempermainkan sakit kulit sebagai alat propaganda politik? Ya enggak. Seolah-olah dia itu lagi menggalang belas kasihan, mungkin itu. Nelongso, biar dikasihani, terkesan dibully dan sebagainya. Ya enggak ada. Lawan-lawan Pak Jokowi pada bully ketika muncul sakitnya Pak Jokowi. Ya semua pada mencoba membedah. Kenapa itu yang dialami Pak Jokowi itu? Rasa belas kasihan kita itu murni sebagai podo manungsane di luar perkara politik. Jangan sampai dihubungkan dengan politik, sampai kena azab, tulan dan sebagainya karena beban politik yang terlalu besar. Kalau menurut Bengawan, itu beban pikiran, tekanan pikiran. Sehingga imunnya semakin berkurang, muncullah penyakit itu. Dalam kehidupan kita, urusan kenegaraan, soal berbangsa dan bernegara, jangan dicampur adukkan sama kondisi fisik seseorang. Maksud yang pernah dijalani sama Bu Ratna Sarumpait jadi inspirasi pada diri Pak Jokowi kan ya enggak. Gagasan yang sama sedang diputar lagi misalnya. Memang sih bila ada yang menyodorkan data penguat, bila kondisi badannya itu sekedar gimmick, itu sulit tak bantah. Misalnya ada yang bisa membuktikan itu. Contoh, mengapa selama alergi yang menjangkiti dia, Pak Jokowi itu dokter kepresidenan nggak pernah menyatakan apapun. Padahal itu mantan presiden yang tentu tanggung jawab dokter kepresidenan. Beda dengan rakyat jelata seperti Bengawan itu. Beda. Ingat genah tekan saiki sampai sekarang itu. Tidak ada pernyataan resmi dari hasil diagnosa dari medis yang dilakukan oleh dokter spesialis, nggak ada. Yang dirilis nggak ada oleh dokter kepresidenan. Ataukah fakta lain, Pak Prabowo belas loh tidak bicara soal alergi yang sudah lebih dari 1 bulan. Ini maka saya juga akan menganalisis apakah ini benar-benar gimmick aja. Lu menganggap pendahulunya orang mari-mari,
Apa Pak Prabowo belum ngerti kabar itu? Kan nggak masuk akal. Kepala negara pasti dilapori kondisi Pak Jokowi yang paling terakhir ini. Seperti apa? Pasti dilapori. Termasuk para menteri itu, bawahan Pak Jokowi yang belum pada nengok. Harusnya pada berdatangan ke Sumber Solo buat menjenguk, mendoakan. Paling yang sempat nengok itu ya Pak Muhadjir sama Pak Pratekno itu. Ya wingi kayak nyambangi ke rumah sana di Sumber juga. Menteri Kesehatan pun tidak mengungkapkan bila sudah mengirim dokter terbaiknya untuk memeriksa kondisi Jokowi, untuk ngebantu Pak Jokowi. Apa sebenarnya? Habis dibantu tapi belum ada hasil mungkin, sehingga nggak diterangkan ke kita. Atau bingung dokternya ini penyakit apa? Atau justru penyakit aneh. Nah ini ada fakta lain. Kenapa pihak keluarga Bu Iriana dan anak-anak Jokowi Blas tidak menerangkan, menjelaskan apa sih sebenarnya yang dialami pada orang terdekat mereka? Laki-laki hanya sekelas ajudan yang menjelaskan, yang ngabarkan itu semua. Dan ajudan itu kan bukan ahli medis yang bisa mengungkapkan kondisi Pak Jokowi secara analisis atau diagnosa. Ya, yang ngabarkan ini semua. Dulu waktu almarhum Gus Dur gerah, sakit waktu itu. Almarhum Pak Habibie atau Bu Ainun drop, termasuk almarhum Bu Ani, garwani Pak SBY itu menjalani perawatan. Yang mengabarkan itu keluarga ini semua. Minimal dokter kepresidenan yang menjelaskan hasil diagnosa. Kondisi yang terakhir dia jelaskan itu keluarga inti dan dokter kepresidenan. Nah ini loh, Pak Jokowi yang sudah kayak gitu, malah ajudan. Nah jujur loh, Begawan nggak bisa mewakili mereka menjelaskan itu semua. Yang selama ini membicarakan perkara kondisi Jokowi, ya hanya kompol Syarif si ajudan itu. Dan Pak Jokowi saja, tidak ada yang lain. Mengapa begitu? Ya udah tahu otaknya saya. Nah dari berbagai hal yang sudah Begawan sodorkan, kemudian ngompol setuju sama status akun X oposisi 6890 yang aku angkat tangan, itu hak masing-masing. Begawan nggak mau ikutkan soal itu. Yang katanya sakitnya Pak Jokowi itu hanya gimmick, hanya polesan dari MUA aja. Make up artis itu. Di sini, ini sama sini akan sulit nerima. Yang kita lihat bareng pada Jokowi itu settingan belaka itu nggak bisa kami terima. Ya kebangetan kalau seperti itu. OS parah kalau gitu. Gak ngontak. Anda beneran melakukan itu? Oh, enggak mungkin Pak Jokowi itu. Dulu sesuatu yang terkesan buatan saja. Sehingga apa yang termasuk dikatakan si oposisi di status medsos nggak jadi argumentasi Begawan. Ngawur analisa aja itu. Mosok penyakit dipakai untuk permainan Pak Jokowi Anda. Cuma polesan atau make up aja enggak. Ini penyakit beneran yang harus segera diatasi, harus segera didiagnosa oleh para ahlinya dan dijelaskan kepada masyarakat. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi pada Pak Jokowi memang bersifat individual, bukan perkara bangsa. Ya seperti kalau kita ini sakit lah, sama itu, hanya kita rakyat jelata yang nangani kita sendiri, paling-paling ke puskesmas. Kalau Pak Jokowi kan mantan presiden, tentunya negara bertanggung jawab atas kesehatan mantan presiden ini. Kenapa kok ya tidak sembuh-sembuh? Kok orang mari-mari? Gak ngerti juga ini kenapa ini. Namun mengaitkan kondisi sama menyimpulkan hanya gimmick, hanya permainan, hanya sandiwara. Mosok sejauh itu, sejahat itu pikiran-pikiran kita. Lalu pas Sabtu kemarin, sewaktu ulang tahun, kan pada mendoakan buat kesembuhan Pak Jokowi. Apa yang kita lihat? Apa ya sebagai status itu situasi gawean? Doa gue gawe-gawean, gue drama kan ya mungkin. Drama semata atau sakitnya hanya polesan make up. Itu kebablasan itu. Lah masih mending dengan menduga bila yang kelihatan di raut muka Pak Jokowi itu macam radang, ruam, alergi, itu mau rodok masuk akal itu. Yang sama logisnya hingga menyimpulkan kena Steve Johnson syndrome itu juga tak ragukan. Nek
post power syndrome, so iya malahan. Cuma ada post power syndrome itu adanya penyakit bukan kulit tapi di hati. Neng jero ini loh. Nggak akan muncul di kulit tubuh. Tapi kalau ketika dia tertekan, stres, maka muncullah bercak-bercak di kulit itu. Vitiligo sebetulnya, yang juga akan nalar lagi. Itu akibat tekanan pikiran tadi. Stres lah bahasa modern yang saya katakan. Akibat atau efek stres yang diterima tubuh orang itu reaksinya beda-beda. Ada yang darah tinggi, ada yang pusing, vertigo dan sebagainya. Stres itu loh. Iya, ada yang mengalami GERD, asam lambung, sakit gigi, turu ngepluk, atau malah rasa turu, mendem ngeroweng dewe, itu stres itu. Sampai bisa edian wong stres itu. Nek bisa stres itu bisa sejauh itu. Makanya Om Begawan pernah sampaikan, itu lupa di konten berapa itu, lupa saya. Idealnya yang memeriksa kondisi Pak Jokowi itu tidak hanya dokter kulit saja, harus ada psikiater. Wah, harus itu. Ini masukan loh, saya bukan, ini usul. Biar penanganannya itu komplit, gak sepotong-sepotong. Gitu. Soalnya penyebabnya bukan dari luar, melainkan dari dalam. Bila perlu, Pak Kiai bisa dilibatkan. Pelibatan tokoh agama bukan buat nyuwuk, disebur bukan, atau merukyah enggak, atau merapal ngusir makhluk astral. bukan karep Om Began, bukan itu. Justru hadirnya Pak Kiai pada Pak Jokowi kembali menyiram jiwa serta nuraninya dengan nasihat serta pepiling sing lebih akurat. Gitu. Dan post power syndrome alias sindrom kehilangan kekuasaan tidak hanya dialami Pak Jokowi saja, banyak kok pejabat lain. Entah menteri, wamen, direktur perusahaan, elit politik, tekan Pak Lurah barang itu kena bisa. Banyak yang kemudian sementara tinggal di pondok pesantren buat ngaos, ngaji, ngerem emosi, lereh, menep dan sebagainya. Hanya ada yang kuat ngadepi. Tidak sedikit pula yang gagal mengendalikan diri untuk kehilangan kekuasaannya. Dampak turunannya, ayo mbuh rumah tanggane bubrah. Dirujuk ke rumah sakit jiwa, kena serangan jantung, dan efek-efek lainnya. Nah, ini salah satu mungkin penyakit Pak Jokowi karena tekanan-tekanan ini. Makanya ada banyak mantan pengusaha, penguasa, entah di politik, entah di pemerintahan, dari pusat sampai desa, do tertekan setelah pensiun. Itu beneran gak mudah ngadepi. Apalagi karyawan-karyawan ASN yang sudah puluhan tahun menjadi pegawai negeri ketika pensiun akan menghadapi post power syndrome. Dia harus mencari kegiatan yang lain supaya tidak stres. Pensiun jadi lurah saja bisa gawe runyam, apalagi pensiun dari presiden. Seharusnya Jokowi mesti lebih kuat, jauh bisa kokoh, tegar atas apa yang dirasakan. Kurang apa Jokowi itu? 20 tahun menjabat sebagai jabat publik yang sangat hebat, 2 periode menjadi presiden. Kurang apa? Semua sudah punya, hartanya mungkin sudah orang umum. Oh, gimana nggak bakoh? Apalagi ditambah anaknya Gibran jadi wapres, mantunya jadi gubernur. Ragile jadi ketua umum partai, yang datang ke rumah delidir orang kendat. Belas gak nanti sepi rumahnya itu, malah destinasi wisata baru di Solo sana. Nah ya itu tadi, semua balik pada cara pandang seseorang untuk menjalani takdir ilahi. Wis dikit jatah kurang, bludak akhirnya kayak gini nih. Ada yang ikhlas, ada yang legowo, ada longgar hatine, netepi jalan kehidupan, ada yang mencoba melawan ketetapan Sang Maha Pencipta. Nah yang dialami Jokowi, masuknya efek alergi itu loh, bukan yang lain loh. Menurut beberapa dokter, akibat sistem kekebalan tubuh berkurang, imune. Nah, melemahnya kekebalan tubuh bisa terjadi dikarenakan konsumsi makanan tidak bergizi. Alah ngopo ini omongan opo. Masa Pak Jokowi makanan tidak bergizi? Oh, sapa sing percaya? Asupan sekelas mantan presiden gak ada gizinya. Beda dengan Om Begawan. Nasi pecel, tempe goreng, no problem. Masa Pak Jokowi bisa kurang asupan gizi?
Dokter ngawur. Nah berarti sumbernya bukan dari luar. Kalau gizinya cukup, perawatannya cukup. Bukan dari asupan makanan. Olahraga juga bagian kehidupan dia. Neng omah mesti ada treadmill, sepeda statis, dan beberapa alat. Nge-gym dan sebagainya. Lah nek tetap kena penyakit, sumbernya dari pikirannya sendiri, dari dalam. Psikomatis yang berdampak pada kulit tubuh. Bukan kekuatan tubuh. Fisiknya bukar. Kekebalan tubuhnya yang runtuh. Nggak kuat menerima beban pikiran. Pikiran Pak Jokowi itu memang terbebani apa sih? Yang tadi saya wis tak sebut. Ada hasrat dan keinginan, ketidakrelaan melepas semua kenikmatan di dunia. Ini pandangan Om Begawan. Analisis Om Begawan aja. Supaya menjadi sebuah pemikiran, masukan. Itu menurut Begawan. Boleh nurut Pak Jokowi, saya nggak tahu. Loh anehnya loh, dibanding mantan presiden yang lain. Seharusnya Pak Jokowi malah lebih longgar penggalih. Longgar hatinya itu. Mantan presiden lain tuh gak ada tuh anak-anaknya yang jadi wapres, jadi gubernur atau saat masih presiden loh. Anak-anak yang menjabat ketua partai. Gak ada semua. Presiden sehebat Jokowi. Gak ada di Indonesia ini. Tapi ya itu tadi. Gak ada mantan presiden bisa terkena penyakit sereceh yang dialami oleh Pak Jokowi. Ya itulah manusia. Yang memang berkelindan dengan sifat rakusnya. Maka jangan rakus-rakus supaya tidak kena rakusnya itu sendiri. Ingat, hidup kita tidak akan lama. Hanya paling-paling maksimal 90 tahun atau 100 tahun. Sudah kembali ke Yang Maha Kuasa. Ingat ya Pak. Oke, jangan salah paham. Salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.